To trust God in the light is nothing, but to trust Him in the dark there is faith. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa percaya pada Tuhan di dalam penderitaan itu merupakan sebuah kemenangan dari iman. Ya. Nah, ada kisah satu lagi nih ya, baik atau buruk sih. Ini ada seseorang. Ini kisah nyata, dua-dua saya baca ya, kisah yang terpisah dari media. Ada seorang pemenang lotre jutaan dolar. Dia tadinya orang yang miskin banget, makan aja nggak bisa. Terus dia gadaikan cincin kawinnya buat beli lotre, menangnya jutaan dolar lagi. Nah, itu baik atau buruk? Menurut Anda baik atau buruk? Kalau yang baik kasih tulis gini kasih tanda ya. Menurut Anda dari orang yang miskin banget kemudian jadi orang yang kaya, kemudian punya rumah, punya mobil, dia buka yayasan untuk menolong, baik apa buruk? Baik ya. Oke ya, ceritanya berhenti situ dulu. Kemudian di bagian dunia yang lain ya, ada suami istri dari Amerika itu tinggal di pangkalan militer Amerika di Okinawa di Jepang. Anaknya masih kecil. Suatu hari anak ini main sama tetangganya di depan. Kemudian pas ada tukang listrik yang betulin listrik, kabelnya itu keleleran ya, di mana-mana kabelnya. Anak ini lewat, kesetrum, meninggal. Baik apa buruk itu? Baik apa buruk? Ada anak meninggal karena kecerobohan orang lain, itu baik atau buruk? Coba kasih tandanya, mana tandanya? Tentunya buruk ya, double buruk, ada yang dua begini ya. Nah, ceritanya kita lanjutkan ya. Kemudian kita kembali ke kisah orang yang menang lotre. Nah, dia menang lotre, kemudian setelah menang dia hambur-hamburkan uangnya, entah gimana, kemudian dia sampai dituntut oleh istri-istri dan saudaranya, bercerai dari istri keenamnya, sampai suatu saat dia itu habis hartanya, ngutang, ditagih oleh orang yang debt collector itu ke rumahnya, dia jengkel, dia tembak kakinya debt collector, akhirnya dia di penjara. Dia bilang, lebih baik dulu saya nggak menang lotre, kata dia. Nah, ini baik atau buruk? Akhirnya. Buruk ya, akhirnya buruk. Nah, kita kembali ke yang Okinawa nih. Ya. Ayah dan ibu ini, ya, anaknya meninggal, dia kemudian karena shock ya, karena itu dia datang pada Tuhan, dia kemudian sungguh-sungguh sama Tuhan, dia belajar Alkitab, kemudian mereka berdua ini menjadi hamba Tuhan, pendeta di pangkalan militer Amerika di berbagai negara. Ya. Kemudian banyak orang yang diselamatkan karena pelayanan mereka. Baik apa buruk? Baik ya. Nah, jadi kisah kita ini, kisah Anda dan saya di dunia ini belum kelar. Kalau saya bacakan cuma setengah, judgement Anda kan berbeda dong, ya kan? Begitu saya bacakan cuma setengah, oh si ini menang lotre, oh bagus, ya kan? Ini anaknya mati, oh jelek. Tapi kalau ceritanya dipanjangin, dilihat akhirnya, baru kita bisa bikin judgement, oh ini baik, oh ini buruk. Nah, jadi baik atau buruk dipandang dari apa? Dari kekekalan, sisi kekekalan, yang mana kita nggak bisa lihat. Baik atau buruk, kalau itu membangun karakter saya, itu berarti baik. Walaupun kelihatannya kejadiannya buruk. Ya. Dan baik atau buruk kalau hal itu membangun kerajaan Tuhan. Pada akhirnya, orang yang menang lotre justru masuk penjara, tapi orang yang mengalami musibah itu membangun kerajaan Tuhan. Ya. Nah, jadi Roma 8 ayat 28 ini menjadi pegangan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jangan buru-buru ngejudge kejadian dalam hidup kita ini baik atau buruk. Kenapa? Karena kita nggak tahu kekekalan jangka panjang, dan kita tahu pasti ayat ini itu bisa kita aminkan bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk kebaikan. Amin? Amin ya. Nah, jadi yang pertanyaan tadi, trilema tadi, ya kan? Jawabannya begini, ya. Allah Maha Kuasa, Ia dapat melakukan apapun juga. Allah Maha Kasih, Dia itu peduli. Kejahatan itu memang nyata, penderitaan itu melanda seluruh dunia, itu nggak bisa dihindari karena dunia sudah penuh dengan dosa. Tapi Allah itu Maha Bijaksana, sehingga Dia bisa mengubah semuanya di dalam His sovereign will, semuanya bisa diubah untuk kebaikan kita dan untuk kerajaannya. Dan yang penting lagi, Allah itu kekal. Tapi penderitaan dan kejahatan itu hanya ada di dalam kurun waktu sementara. Jelas ya? Nah, ketika kita mengerti dasar-dasar ini, baru kita bisa berdiri di dalam storm, baru kita bisa berdiri di dalam badai. Ya. Tidak lagi mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan begini? Kenapa ini terjadi pada saya? Apakah Tuhan nggak cinta sama saya? Ya. Kita tahu bahwa penderitaan itu bukan berarti Tuhan tidak mencintai. Karena apa? Penderitaan memiliki arti dan ada hal-hal yang kita bisa pelajari dan mengubah hidup kita melalui penderitaan. Ya, Tuhan tidak dapat dimengerti, tetapi Ia dapat dipercaya. Nggak perlu ngertiin Tuhan, pokoknya percaya aja. Ya. Nah, ini pertanyaan yang perlu Anda renungkan. Ya, bagaimana sih penderitaan Anda mengubah Anda? Tapi kita nggak ada waktu, nanti aja Anda pikirkan di rumah. Ya, buat daftar bagaimana penderitaan mengubah Anda. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, how to stand strong. Ya. Pain is inevitable, suffering is optional. Maksudnya apa? Penderitaan itu nggak bisa dihindari. Memang dunia ini penuh dengan kecelakaan, penderitaan, penyakit, bangkrut, ya, kehilangan dan sebagainya, itu memang. Tapi menderita atau suffering itu optional atau pilihan. Nah, saya punya seorang teman, ini teman luar biasa ya, dia kena kanker pankreas tahap 4. Ya. Orang kena kanker pankreas itu judgement-nya 3-6 bulan. Lalu kalau masih beruntung 1 tahun. Ya. Tapi dia masih hidup sampai sekarang. Nah, herannya waktu itu saya kan kaget ya, dia bilang dikasih tahu bahwa dia kena kanker pankreas tahap 4, saya kaget betul. Terus kita semua keluarga teman-teman tanya, ayo oke, kan kita seperti udah akan kehilangan gitu ya. Tapi dia bilang, oh I have no problem, nggak masalah. Dia bilang, saya, Tuhan sama-sama saya. Dia mengalami hal yang sulit ya, sampai kemo, sampai botak, sampai segala macam lah dia alami. Tapi di dalam Instagramnya dia menulis imannya pada Tuhan ya. Nggak selalu di atas gunung, tapi dia selalu berpegang pada Tuhan. Dia mengalami pain, tapi dia nggak suffer begitu berat. Ya? Ada lagi orang yang sebetulnya nggak sakit, nggak sesakit dia lah, tapi merasa hidupnya, aduh hidup saya kok seperti ini, saya menderita, kurang ini, kurang itu. Pernah ketemu ya orang seperti itu ya? Ya? Jadi memang penderitaan itu sebetulnya apa? Sebetulnya gimana sih interpretasi kita terhadap rasa sakit atau respon kita? Ya? Orang mungkin menderita, ya, tapi orang bisa saja mengalami rasa sakit, tapi belum tentu menderita. Sebaliknya, ada orang yang tidak mengalami rasa sakit segitu berat, tapi sepertinya penderitaannya udah besar banget. Ya, jadi itu adalah sikap. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi, meresponi penderitaan? Ya? It's okay not to feel okay. Ini tahap pertama.
It's okay not to feel okay ya. Jadi menderita kalau kita merasa kadang stres, kadang depresi, ya, kadang marah, kecewa, itu nggak masalah. Ya. It's okay not to feel okay. Tapi jangan tinggal di tempat itu terus. Ya. Nah, ini tentang Elia. Elia ini ya, hamba-hamba Tuhan di Alkitab itu ternyata nggak semuanya beres-beres aja dan hidupnya manis-manis. Ya. Daud itu pernah mengalami depresi. Di salah satu mazmurnya dia bilang, Tuhan, hidupku serasa gelap. Dan mazmur itu diakhiri dengan kata-kata itu, hidupku serasa gelap. Jadi Daud ini pernah mengalami depresi. Ya. Elia juga pernah mengalami depresi. Bahkan setelah dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Waktu itu dia melawan 400 Nabi Baal. Ya. Kemudian Nabi Baalnya mereka bertanding nih ya di depan rakyat. Nah, mereka menaruh daging di atas meja persembahan. Kemudian Nabi Baal 450 Nabi Baal itu berteriak-teriak pada Baal supaya persembahannya itu dimakan, istilahnya begitu ya. Nggak ada jawaban. Kemudian Elia sendiri dia menuangkan air di atas persembahan itu, kemudian dia berdoa kepada Allah. Terus tiba-tiba api dari langit turun untuk membakar persembahan Elia. Ya, wah langsung kan rakyat kaget ya. Kemudian itu kan sebuah kemenangan besar. 1 melawan 450 dan ada tanda dari surga. Ya. Tapi setelah itu Elia mengalami ketakutan. Ya. Takut karena apa? Karena diancam seorang perempuan, Ratu Isabel. Ya. Dia diancam sampai dia lari ke gua. Nah di gua ini dia bilang sama Tuhan, kayaknya aku mau mati aja. Ya, dia nggak bunuh diri, tapi dia bilang aku mau mati aja. Ya. Jadi perasaan-perasaan seperti itu adalah perasaan yang manusiawi dan Allah bisa mengerti. Ya. Di di dalam satu kisah Raja-Raja 19 ayat 12, Tuhan itu datang melawat Elia, dia peduli sama Elia. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi waktu Elia merasa stres, depres, ya, ketakutan, lari ke gua, Tuhan itu datang menjumpai Elia. Ya. Ketika Anda di dalam situasi yang sangat berat, kehilangan yang sangat berat, kekurangan, Tuhan itu datang dan tanya, kamu gimana keadaannya? Dia nggak bilang sama Elia, kamu kurang iman sih, gitu kan? Tuhan nggak bilang, tadi udah menang, masa begini aja nggak bisa, gitu kan? Tapi Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan datang dan tanya, hey Elia, how are you? Gimana kamu? Apa kerjamu di sini? Ya. Jadi Tuhan peduli pada Anda. Dan Anda nggak pernah sendirian. Di tengah-tengah penderitaan yang paling mengerikan, Yesus juga tidak sendirian, tetapi Bapaknya beserta dengan Dia. Di tengah penderitaan Anda, walaupun Anda nggak melihat, walaupun kita nggak kerasa, ada seperti apa gitu ya, tetapi Tuhan tetap di sana dan Anda nggak pernah sendirian. God knows, He sees, God cares, and He's there. Tuhan ada di situ. Nah, buktinya apa? Setelah memberi bukti ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Contohnya gini, kalau nih ya, misalnya anak saya minta baju baru untuk pesta temannya ya, harganya berapa lah, misalnya 100.000. Ya, saya kasih anak itu, saya beliin bajunya. Terus dia minta pensil ya, pensil yang HB yang segini,
harganya berapa sih, satu pak paling berapa ratus gitu ya, atau berapa ribu lah, saya nggak kasih. Itu bisa nggak anak saya klaim, ya mami nggak sayang sama saya? Bisa nggak bilang gitu? Sesudah saya bayarin sekolahnya, lesnya lah, semuanya, terus dia minta pensil, saya nggak kasih, entah saya nggak sempat beli kayak atau gimana, terus dia klaim mami nggak sayang. Itu kira-kira adil nggak? Nggak adil kan? Ya? Nah, contoh lagi begini, kalau misalnya ada orang pacaran ya, kemudian yang perempuan ini bilang, kamu buktikan dong cintamu. Nah, buktinya gimana? Kata cowoknya, itu isi dompetmu berapa, kasih ke aku. Oke, dompetnya dibuka nih ya, sini ya buat kamu ya. Oke, itu masih ada dompetnya. Oke, dompetnya sama kamu. Itu jam tangan kamu masih ada. Oke deh, jam tangan buat kamu ya. Oke deh. Nah, masih ada tuh sabukmu tuh bermerek tuh. Oke deh buat kamu. Apakah sudah semuanya? Ya, kita pikir tuh semuanya, tapi belum semuanya. Kenapa? Karena nyawanya masih ada itu cowok, ya kan? Tapi Yesus ini sudah memberi semuanya, bahkan nyawanya dikasih ke kita. Masa sih Tuhan ini nggak cinta sama kita? Gitu kan? Masa sih dia nggak menolong kita? Masa sih dia nggak menguatkan kita melalui hal ini? Jelas ya? Sudah ada bukti bahwa Yesus mati di kayu salib itu semuanya udah dia kasih. Masa yang kecil-kecil ini kita meragukan Tuhan? Masa kita di dalam penderitaan meragukan kebaikannya? Ya? Nah, itu hal yang perlu kita renungkan. Ya? Nah, yang kedua, ayatnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Nah, setelah itu Elia tidur, kemudian malaikat itu bangunin dia, bangun dan makan, dikasih makan ya. Di sebelahnya ada roti, kemudian ada kendi, terus dia makan dan minum, terus tidur lagi. Terus nanti bangun lagi, makan lagi. Ya. Jadi salah satu pemulihan itu adalah dengan istirahat, ya, memelihara fisik kita, memelihara makan makanan yang sehat, istirahat, tidur, ya, mungkin olahraga, tapi intinya menjaga fisik. Tuhan juga peduli pada kehidupan fisik kita, bukan cuma sekedar kehidupan rohani. Ya. Yang berikutnya itu memiliki perspektif yang tepat. Nah, Elia ini mikir, dia katanya ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Jadi si Elia ini merasa, aku ini sendiri, setelah semuanya aku lakukan ini, aku cuma sendirian. Tapi Allah berkata di ayat 18, tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Jadi apa? Jadi Elia ini perspektifnya sempit rupanya, karena dia juga memang nggak bisa lihat, dan dulu juga nggak ada WA, grup WA hamba Tuhan yang masih menyembah Tuhan, ya nggak ada ya. Jadi dia ini merasa sendirian, ya bisa dimengerti. Tapi Tuhan meluruskan perspektifnya. Enggak, kamu enggak sendirian. Ada 7.000 orang lain lagi. Ya. Nah, di dalam penderitaan kita perlu meluruskan perspektif kita. Ya. Seperti yang tadi kita bicarakan di bagian pertama. Bagian pertama itu apa sih tugasnya? Meluruskan perspektif kita tentang Tuhan dan penderitaan. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat penderitaan ini bermakna, hidup kita akan lebih ringan. Ya. Contohnya begini, orang melahirkan itu menderita nggak sih? Hamil itu menderita nggak sih? Ya, udah muntah, saya waktu hamil itu muntah-muntah ya, kemudian sakit lah, kemudian saya bed rest berapa bulan itu nggak gerak, nggak ngapa-ngapain karena perdarahannya. Nah, melahirkan sakit nggak? Ya sakit. Tapi kenapa kok jutaan miliaran perempuan ingin melahirkan? Karena apa? Karena ada maknanya, ya, ada keindahannya. Jadi ketika kita menderita tapi kita mengetahui maknanya, kita dapat melaluinya dengan baik. Ya. Yang berikutnya berdamai dengan masalah. Ini orang normal berdoa, Tuhan jauhkan aku dari masalah. Tapi orang yang besar berkata, Tuhan beri aku kekuatan untuk menghadapi masalahku. Berdamai dengan masalah itu bukan
menganggap oh ya nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak ya. Tetapi berdamai dengan masalah itu menerima bahwa memang sedang ada masalah, ya. Dan kita bisa melaluinya, bukan denial ya. Denial itu enggak ada masalah ya, atau sakit tapi nggak mau berobat, enggak sakit, ya. Tapi berdamai dengan masalah itu menerima bahwa ada masalah, tapi meyakini bahwa Tuhan lebih dari masalah. Ya. Nah, berikutnya buat 2 daftar. Charles Dickens menulis ya, reflect upon your present blessing, of which every man has many, not on your past misfortunes, of which all men have some. Nah, ini ada kisah seorang saya dapat dari cerita Bill Gothard ya. Ada seorang ibu datang kepada Bill Gothard ini dan berkata, pernikahan saya ini sedang bermasalah ya, suami saya selingkuh dan nggak kembali-kembali. Gimana saya bisa memandang situasi ini, kok bisa seperti ini, saya berdoa nggak dijawab dan sebagainya ya, gimana saya bisa melalui. Nah, kemudian sarannya dari Bill Gothard, kamu buat 2 daftar. 2 daftar apa? 2 daftar untungnya kalau suamimu itu kembali, dan daftar untungnya kalau suamimu nggak kembali ya. Bukan untung lah ya, tapi hal yang bisa dipelajari kalau suamimu kembali dan suamimu nggak kembali. Contohnya apa? Kalau suami kembali ya enak ya, jadi mungkin ada penghasilan yang istrinya bisa pakai, anak-anaknya punya bapak kembali, ya kan? Tapi kalau suaminya nggak kembali pun, ya bisa juga sih, saya bisa berkembang jadi seorang yang sabar, seorang yang seperti tadi mencintai Tuhan lebih daripada yang lain, ya. Kemudian saya bisa membesarkan anak-anak di dalam suasana yang tenang. Mungkin sebelumnya selingkuh kan membuat anak-anak goncang juga ya, atau gimana ya. Jadi membuat 2 daftar apa yang kita bisa manfaatkan atau dapatkan ketika kedua hal ini terjadi, baik yang buruk maupun yang baik. Contohnya kalau pandemi ini belum berlalu juga, coba saya ingin tahu di chat ya, apa yang bisa, kalau pandemi berlalu ya kita kembali semua, kita senang lah ya, udah ngerti lah. Tapi kalau pandemi ini mungkin setengah tahun belum seperti biasanya ya, belum hilang. Apa sih yang kita bisa buat di dalam daftar yang satunya lagi? Silakan di chat. Stop share. Oke. Menurut Anda apa sih yang Anda bisa pelajari atau dapatkan kalau pandemi ini belum selesai dalam 1-2 bulan ini, mungkin dalam setengah tahun lagi, mungkin dalam 1 tahun ke depan masih pandemi. Apa kira-kira? Ada yang berubah yang baik nggak di dalam kehidupan Anda selama pandemi ini? Bertumbuh iman dan pengharapan. Oke, silakan yang lain. Hidup jadi lebih sehat, oke. Semakin percaya penyertaan Tuhan, belajar bersyukur, oke. Ya. Jadi ternyata pandemi itu bisa menimbulkan sisi baik juga ya, walaupun juga kita nggak berharap terlalu lama, tapi bukan berarti pandemi ini semuanya buruk, kemudian kita nggak bisa hidup kalau pandemi nggak hilang dan sebagainya. Ya. Nah, kita lanjutkan tadi mengenai 2 daftar ya. Nah, 2 daftar ini bisa Anda praktekkan di dalam keadaan apapun juga. Contohnya dalam misalnya ada kalau di dalam bisnis itu kan ada kasih proposal ya, bidding, diterima apa enggak? Kalau diterima ya bagus, saya bisa dapat penghasilan, pekerjaan lancar. Tapi kalau nggak diterima pun, saya ada waktu dengan keluarga, saya bisa memperbaiki bisnis saya dan sebagainya. Jadi di dalam setiap peristiwa dalam kehidupan ini, kita bisa membuat 2 daftar. Tergantung dari mana sisa kita mau melihatnya. Berikutnya mengucap syukur. Ada bedanya merasa bersyukur dan mengucap syukur.
Ya, nggak harus mendapatkan sesuatu baru mengucap syukur ya. Karena mengucap syukur itu sebetulnya sebuah keputusan, sebuah sikap. Kemudian kita lanjutkan ya. Ada bedanya merasa bersyukur dan memiliki sikap bersyukur. Tidak harus merasa bersyukur untuk dapat mengucap syukur. Habakuk tadi di dalam situasi yang sepertinya nggak enak, tapi dia memutuskan untuk mengucap syukur. Jadi dalam setiap keadaan kita sebetulnya bisa mengambil keputusan untuk mengucap syukur ya. Nah, kita lanjutkan. Yang penting juga itu terhubung dengan teman. Friends multiple joy and divide sorrow. Nah, ada seorang profesor dan penulis dan seorang yang tokoh yang disegani, dia lolos dari kamp konsentrasinya Hitler ya. Waktu dia di kamp konsentrasi, dia lihat ada perempuan menggandeng seorang wanita yang menggandeng anak perempuan menuju gas chamber, mau dihukum mati dengan gas ya. Dia lihat itu siapa? Itu ibu sama adiknya. Jadi seluruh keluarganya meninggal kecuali dia. Dia lolos dari kamp konsentrasi. Terus waktu dia diinterview ditanya, kamu kok bisa sampai sekarang bisa survive? Maksudnya nggak hidupnya tetap berbuah dan berprestasi ya. Dia bilang 2 kuncinya yaitu Tuhan dan teman. Dia bilang. Jadi perlu kita mencari orang-orang yang bisa kita curhatin ya, yang bisa mendukung kita, yang bisa saling mendorong, saling membantu, ya, saling share. Itu pentingnya memiliki teman. Dan penting juga yaitu datang pada Tuhan. Ini sudah nggak diragukan karena Tuhan berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan Tuhan juga berjanji akan semua yang letih lesu, kita semua yang beban berat saat ini karena COVID, karena bisnis belum lancar, karena kehilangan keluarga ya, semuanya Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan kemudian yang penting juga yaitu mengisi dengan firman Tuhan. Ini Daud berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Nah, waktu sebagai penutup sebuah kesaksian saya ya, mungkin sudah pernah ada yang dengar waktu saya hamil anak ketiga, kehamilan cukup sulit, perdarahan sampai saya berbulan-bulan di tempat tidur, dan di janinnya divonis dokter bahwa akan cacat, kemudian lebih baik diakhiri aja Bu, saya dikasih obat, ya kembali besok kita akhiri. Waduh, saya berat sekali. Saya sama suami saya sampai nangis ya di rumah ya. Gimana? Karena itu pergumulan yang cukup beratnya. Apalagi saya sebagai ibu, anak itu ada di saya ya. Kemudian akhirnya suami saya bilang, udahlah kita terima apa adanya ya. Tapi setelah itu bukan berarti kemudian saya lupa semuanya gembira gitu ya, enggak juga, masih ada pergumulan. Kemudian sambil apalagi di berbulan-bulan diranjang nggak bisa gerak, kalau gerak sedikit langsung perdarahan lagi ya. Tapi hal yang menguatkan saya dalam masa-masa seperti itu adalah apa? Adalah firman Tuhan. Karena kebetulan pekerjaan saya waktu itu adalah menulis buku-buku rohani ya, untuk atasan saya, membantu beliau menulis makalah rohani, buku rohani dan sebagainya. Jadi semua firman itu seperti saya tabung, seperti Anda menabung di ATM. Kalau Anda nggak pernah ngisi banknya, uangnya nggak ada, mau dimasukin ATM-nya, mau dipakai nomor PIN apapun juga nggak akan keluar uangnya. Demikian juga dengan iman. Kalau di dalam situasi yang sangat kepepet, Anda nggak punya tabungan firman Tuhan, ya, mau berdoa dalam nama Yesus atau berdoa seperti apapun, imannya nggak keluar. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi
Kalau Anda berdoa tiap hari, baca firman Tuhan tiap hari, kayaknya nih ya, nggak ada apa-apa, itu sebetulnya Anda itu sedang menabung iman ya, tabung lagi. Suatu saat di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, Anda masukkan itu ATM-nya, kemudian iman Anda akan keluar, bangkit ya, untuk membantu Anda melewati hari-hari yang sulit. Ya. Jadi yang terpenting yaitu mendekat pada Tuhan dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya. Nah, saya rasa presentasi saya hingga sekian aja. Ya, terima kasih untuk perhatian Anda dan saya berharap bahwa pemahaman ini bahwa Tuhan peduli pada Anda dan penderitaan bukan berarti dia nggak ada. Tetapi penderitaan ini bisa memberi makna dan membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Ya. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan mendampingi kita, dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya supaya kita bisa teguh berdiri di saat badai. Ya. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali waktunya kepada Miss Patrice.